Kami sorak-sorai hanya bagimu ya Tuhan. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. We go! Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kanan, kiri, ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari semuanya. Kau satu penuh kasih, dua penuh, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau amin. Ada waktu duka, kau setia dan selalu. Kau membuatku membuatku bahagia. Semuanya. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir. Hatiku kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari. Sekali lagi semuanya jemaat Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu duka. Kau setia, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yes! Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Kanan, kanan, kiri, ke depan, hatiku bergembira dalam Yesus. Tunggu. Katanya ya sukacita, amin. Tuhan bawa sukacita, Tuhan bawa kebahagiaan, Tuhan bawa tawa. Tapi semuanya lihat saya cemberut, aku gak mau. Kita mau bahagia, kita mau sukacita, kita mau penuh dengan tawa di dalam Tuhan, amin. Amin. Semua lambaikan tangannya bersama saya, haleluya. Yo! Musik. Sama-sama saya dengan mari MDC. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia, amin. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia.
semua MDC jemaat Tuhan. Kasih yang begitu lebih apa? Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukan kami. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, kita bermazmur, menari, memuliakan namanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes, kasih yang menemukanku. Selamatkan Tuhan, ku naikkan syukurku. Semuanya ku tak akan memuji, meninggikan namamu, menari, dibebaskan, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Ku hidup karena anugerah. Haleluya. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sekali lagi kita katakan, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena anugerah-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yeah.
jemaat Tuhan. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkaulah selama ku hidup. Baik Bapak Ibu, kita masih melanjutkan apa yang menjadi tema di sepanjang bulan ini, yakni one another atau satu sama lain. Dan di minggu yang terakhir ini judulnya adalah menawan karena berlawanan atau opposites attract. Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa opposites attract atau hal-hal yang berlawanan justru membuat orang itu merasa tertarik satu sama lain. Sebagai contoh, kalau seorang pemuda yang pendiam akan cenderung suka sama pemudi yang ya, karena apa? Berlawanan dengan sifat karakternya. Demikian pula seorang pemudi yang peragu, itu dia akan tertarik kepada seorang pemuda yang tegas. Tetapi benarkah pendapat tentang opposite attract yang berlawanan itu menarik? Atau yaitu menawan karena berbeda, itu apakah akan selalu demikian? Belum tentu. Karena tidak jarang perbedaan yang semula itu terlihat menawan, ya seperti pemuda peragu, pemuda yang pendiam dia suka sama pemudi yang cerewet. Nah, apakah itu akan selalu demikian? Belum tentu. Karena tidak jarang perbedaan yang nampaknya menawan ternyata di kemudian hari berubah menjadi lawan. Nah, hal ini yang terjadi atas seorang suami yang datang menemui pendeta dan berkata dia begini, "Pak, saya itu sudah merasa tidak tahan terhadap istri saya." Pendetanya bertanya, "Kenapa?" "Karena istri saya sangat luar biasa cerewetnya. Dari pagi sampai malam dia ngomong terus." Nggak ada henti-hentinya. Pendeta bertanya lagi, "Oke, dahulu sebelum kamu menikah dengannya, apa yang membuat Anda tertarik kepada istri Anda?" Nah, suami tadi menjawab, "Saya suka keramahannya, Pak. Saya kan orangnya pendiam. Nah, sedangkan istri saya itu orangnya mudah bergaul, dia ramah, ya. Sehingga Pak, itu kami itu saling melengkapi." Itu Pak yang membuat saya tertarik kepadanya. Oh, dulu sebelum menikah, sifat istrinya diistilahkannya sebagai mudah bergaul, saling melengkapi. Tetapi setelah menikah, apa yang dibilang? Kalau sudah menikah, istrinya cerewet dan dia sudah tidak tahan. Siapa yang di sini kayak gitu? Ada? Nggak ada ya? Padahal sebenarnya intinya sama. Istrinya itu adalah orang yang suka berbicara. Namun apa yang dulu dipandang sebagai hal yang positif, sekarang dilihat sebagai hal yang negatif. Artinya
belum tentu hal yang berbeda dari yang dulu dinilai sebagai hal yang menawan, itu akan tetap dipandang sebagai hal yang dapat diterima. Nah demikian juga suatu hari seorang istri berkata kepada seorang pendeta, dia berkata, "Pak, suami saya adalah orang yang keras kepala. Ia tidak mau mendengar nasihat saya." Pendetanya bertanya, "Kalau begitu mengapa dulu Anda tertarik kepada suami Anda?" Sang istri menjawab, "Oh karena dia orangnya tegas Pak. Pendiriannya teguh. Dia nggak mudah terpengaruh sama orang lain. Ini saya suka prinsipnya Pak." Oh rupanya dulu sebelum menikah sifat suaminya ini dilihat sebagai hal yang positif. Ya kan? Tetapi sesudah menikah, maka sifat yang sama dipandang sebagai sifat yang keras kepala. Sebagai hal yang negatif. Padahal sebenarnya sama. Bahwa yaitu sang suami ini orang yang tidak mudah pendapat. Cuma ini yang menentukan saudara. Perspektif. Baik si istri tadi sebenarnya nggak berubah. Kalau dulu dipandang orang yang mudah bergaul, orang yang ramah, orang yang suka berbicara, tetapi ketika sudah menjadi istri dipandang sebagai orang yang cerewet, suka ngomong terus. Sebenarnya nggak berubah. Tetapi yang berubah adalah perspektif suaminya. Begitu juga dengan sang istri. Si suami sebenarnya orang yang berpendirian teguh, tidak tergoyahkan, tidak mudah terpengaruh orang lain dulu sebelum menikah. Tetapi setelah menikah dipandang sebagai pribadi yang keras kepala, tidak mau dinasehati, kata istrinya. Apa yang membedakan? Orangnya sama. Tetapi perspektifnya yang berbeda. Orang kalau melihat ini, orang akan berbicara itu setengah gelas yang kosong. Betul? Betul. Tetapi juga ini bisa dibuat dalam perspektif yang lain. Setengah gelas yang berisi air. Sama kan? Gelas setengah terisi air. Tetapi gelas juga setengah kosong. Nah, ini masalah perspektif atau persepsi atau cara pandang, sudut pandang. Nah, Anda, kita semua yang sudah menikah, bagaimana persepsi Anda dengan pasangan Anda? Apakah dulu saudara melihatnya seperti setengah gelas yang terisi air sebelum menikah? Sekarang sesudah menikah, saudara melihat setengah gelas yang kosong. Padahal orangnya sama, saudara. Haleluya. Nah, ini mulai merenung ini suami-suami sama istri. Iya ya, jangan-jangan saya yang mulai berubah ini perspektifnya, persepsinya ini kepada pasangan saya. Padahal orangnya sama, nggak berubah. Nah di dalam hal ini jangan menganggap remeh masalah persepsi atau perspektif tadi, cara pandang atau cara memandang atau cara menilai. Mengapa? Karena persepsi yaitu pandangan dan penilaian saudara terhadap seseorang itu akan sangat mempengaruhi sikap saudara terhadap orang itu. Jadi kalau tadi dipersepsikan suaminya itu orang yang berprinsip, orang yang berpendirian teguh, yang tidak terpengaruh orang lain. Wow. Kalau saudara mempersepsikan itu, saudara bangga akan suami Anda. Ya kan? Bangga, hebat suami saya loh. Diajak temannya, diajak begini, gak terpengaruh. Tapi kalau persepsi saudara mulai berubah, suami Anda adalah seorang yang keras kepala. Saking teguhnya kepada pendapatnya, gak bisa lagi dinasehati. Apa
yang menjadi sikap Anda? Kemudian, malas lah, capek bilangin dia. Saudara gak akan ada bangga-bangganya, betul? Kenapa? Karena persepsi Anda sudah berubah. Persepsi Anda berubah, sikap Anda juga berubah. Persepsi yang keliru dapat merusak relasi. Kalau kita persepsi terhadap seorang keliru, itu dapat merusak relasi. Relasi kita yang harusnya bugar, sehat, menjadi berantakan oleh karena persepsi. Ingat, hati-hati kita. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Nah itu sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 dinasihatkan begini. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan itu memberikan kepada kamu hidup yang sehati, sepikir, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, nats firman Tuhan yang kita baca ini, kalimat kuncinya itu terletak di ayatnya yang ke-7. Yaitu kalimat yang diawali dengan kata sebab itu. Kalimat yang berbunyi sebab itu terimalah satu sama lain. Artinya sebagai pengikut Kristus kita harus bersedia menerima satu sama lain. Siapa di sini pengikut Kristus? Boleh lambaikan tangannya. Saudara harus bersedia menerima satu sama. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Dan mengapa kita harus menerima satu sama lain? Kalau saudara sudah belajar di sepanjang bulan ini, Bapak Ibu, saudara sudah mendengar tentang nasihat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini. Dalam seminggu ini kita belajar tema one another. Ada yang masih ingat one another apa? Puji Tuhan, Bu Ani masih ingat. Di minggu yang pertama berbicara tentang apa? Saling mengasihi. Itu one another, artinya relasi. Satu dengan yang lain harus saling. Di minggu yang kedua, saling menguatkan. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Dan di minggu yang ketiga, saling mendoakan. Dan di minggu yang terakhir, di minggu yang keempat, kita belajar untuk apa? Saling menerima. Mengapa? Karena di sepanjang ayat Alkitab kita, Bapak Ibu, di Alkitab kita, kata one another atau satu sama lain, seorang akan yang lain, itu ditulis lebih dari 50 kali. Dan setiap ditulis 50 kali, lebih dari 50 kali itu berarti bersifat timbal balik antara satu dengan yang lain. Nah, hari ini kita belajar ya tentang dari Roma pasal yang ke-15 ayat 5 sampai 7, yaitu suatu keharusan sebagai pengikut Kristus kita harus menerima satu sama lain. Amin. Di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu saudara-saudari, bahasa yang dipergunakan untuk menulis Alkitab Perjanjian Baru, kata menerima itu
atau accept dalam bahasa Inggris itu ditulis dalam bentuk present imperatif aktif. Kata terimalah itu ditulis dalam bentuk kata kerja present imperatif aktif. Apa itu? Present artinya terus menerus, imperatif itu artinya suatu keharusan, dan aktif itu harus dilakukan secara aktif dan bukan dengan pasif. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, kalimat sebab itu terimalah satu sama lain dapat diartikan bahwa haruslah kamu secara terus menerus menerima satu sama lain. Apapun keadaannya. Harus saling menerima satu. Nah, itu maksudnya saudara. Kalimat sebab itu terimalah satu sama lain ditulis dalam bentuk present imperatif aktif yang artinya saudara, saya, kita semua terus menerus, bukan satu kali aja. Udah satu kali ini aja lah aku terima dia, besok gak aku terima lagi. Enggak gitu kalimat ini saudara. Tetapi saudara harus secara terus menerus, apapun keadaannya, harus saling. Itu yang dimaksudkan saudara. Ini suatu perintah yang tegas. Kalau present imperatif aktif itu suatu kewajiban, suatu keharusan. Bukan suatu himbauan, bukan suatu ajakan, bukan suatu nasihat, enggak, tapi suatu perintah. Berarti kalau saudara menerima satu sama yang lain, harus terus menerus. Apapun kondisinya. Bukan karena hari ini dia baik sama saya terima. Besok kalau dia tidak baik, saya tolak. Enggak, saudara. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Itu yang dimaksudkan firman Tuhan ini. Nah, mengapa kita harus saling menerima di antara sesama pengikut Kristus ini? Dan ini merupakan hal yang penting. Kalau kita memperhatikan di dalam Roma pasal yang 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, kita perlu atau kita dapat menyimpulkan bahwa saling wajib menerima. Sebab ya, yang pertama perlunya saling menerima karena yang pertama, sikap yang demikian itu adalah sikap yang dikehendaki Tuhan. Saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menerima. Saling menerima, mengapa? Karena itu sikap yang dikehendaki Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Artinya merupakan kehendak Tuhan agar kita bisa dapat menerima perbedaan di antara masing-masing orang. Dalam hal ini sebagai contoh perbedaan apa? Dalam kepribadian. Perbedaan di dalam karunia. Perbedaan di dalam juga budaya. Ada orang Batak, ada orang Nias, ada orang Sunda, ada orang Jawa, dan ada orang lainnya. Chinese. Kita harus belajar menerima perbedaan itu. Kita perlu saling menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Sebab pada batas-batas tertentu, perbedaan-perbedaan itu memang merupakan rencana dari Tuhan. Betul? Kalau Tuhan mau kan diseragamkan saja kan? Amin saudara. Kayak batik kan banyak itu. Sekali batik printing rame banyak diseragam saudara. Nggak ada perbedaannya. Tetapi tidak. Tuhan itu memang menghendaki adanya perbedaan.
Nah tentu tidak semua perbedaan merupakan rancangan atau ketentuan Tuhan. Sebagai contoh, perbedaan dalam sikap terhadap Tuhan dan terhadap firman-Nya itu berbeda. Ya. Yang seorang bersikap menghormati Tuhan, sedangkan yang seorang lagi bersikap tidak menghormati Tuhan. Yang seorang menaati firman Tuhan dan yang lagi mengabaikan firman Allah. Itu bukanlah perbedaan-perbedaan yang dirancangkan oleh Tuhan. Bukan perbedaan yang demikian. Namun, memang ada perbedaan di antara masing-masing orang yang sudah ditetapkan Tuhan. Sebagai contoh tadi, perbedaan budaya, perbedaan kepribadian. Jadi bukan berbeda karena hubungannya dengan firman Tuhan, saudara ya. Dengan menghormati, dengan menaati Tuhan, berbeda saya. Itu enggak, jangan. Bukan itu yang dimaksudkan berbeda. Berbeda dalam budaya, berbeda dalam kepribadian. Disitulah kita perlu saling menerima. Sebab kalau kita tidak saling menerima, maka akan timbul persoalan. Nah ini saudara. Hal ini yang dialami sepasang suami istri. Ini kisah nyata ini saudara. Nah ini temannya Pak Bambang. Ya, temannya Pak Bambang ini dia adalah seorang hamba Tuhan dan dia jatuh hati kepada seorang pemudi perempuannya yang juga aktif melayani Tuhan. Nah singkat cerita mereka berdua menikah. Tentu orang yang dari luar memandang, oh ini sama-sama hamba Tuhan ini. Pasti ini hidupnya ini wah ideal lah, ini pasangan yang ideal ini pasti hidupnya ini bahagia. Ya kan? Karena apa? Sama-sama mencintai Tuhan. Karena apa? Sama-sama aktif melayani Tuhan. Ah ini udah pasti pasangan yang berbahagia lah ini. Ternyata belum genap 1 minggu menikah, suatu pagi rumah seorang teman yang lain, temannya kan Pak Bambang ini punya teman, lalu yang temannya yang suami istri ini mengetuk pintu rumah temannya yang lain, ya. Pemudi tadi, ya, diketuk. Temannya tadi itu membuka pintu dan berdiri sang pengantin perempuan yang belum seminggu menikah saudara. Yang tadi dipandang, wow aktif melayani Tuhan, sama-sama hamba Tuhan ini pasti bahagia. Rupanya seminggu ketuk pintu, ya. Rambutnya nampak aut-autan, matanya bengkak karena habis menangis. Dan si perempuan tadi berkata kepada temannya tadi, dia bilang, antar aku pulang ke rumah orang tuaku katanya. Belum seminggu saudara, belum seminggu udah bilang antar aku pulang ke rumah orang tuaku. Padahal tadi dipandang, wah kayaknya ini ideal banget gitu ya. Nah tentu temannya tadi dan istrinya meminta si pengantin perempuan itu untuk masuk dulu ke dalam rumahnya. Lalu ditelepon si pengantin laki-laki, diminta juga agar datang ke rumah, ya, ke rumah teman tadi. Dan selanjutnya, ya biasa, diusutlah alasan. Kenapa kok baru menikah 1 minggu, belum genap, dan sekarang si pengantin perempuan sudah minta diantar pulang ke rumah orang tuanya. Ternyata akar masalahnya cukup pelik. Yaitu masalah tentang bagaimana memakai odol alias pasta gigi saudara. Duduk perkaranya itu begini, pengantin perempuan dibesarkan dalam keluarga yang berlatar belakang budayanya itu ke-Belanda-Belandaan. Nah sehari-hari di rumahnya itu dia menggunakan bahasa Belanda. Dan sebagaimana layaknya budaya Belanda, mereka itu hidup dengan tertib dan rapi. Saudara. Kalau mengambil gunting, selesai pakai harus kembalikan pada tempatnya. Nah, si suami ini bukan berasal dari keluarga yang demikian. Keluarga suaminya ini berasal dari keluarga yang ya ceroboh, rada berantakan, ugal-ugalan. Nah, permasalahannya itu begini, sehabis pesta pernikahan, sang pengantin laki-laki itu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan makeup dan kemudian untuk menggosok giginya. Ia membuka tutup odol, tutup itu jatuh ke lantai,
Dan ia tidak merasa harus memungutnya. Ya. Biarkan saja di lantai situ. Ya, maklum kan bukan budaya Belanda kan, budaya ugal-ugalan, asal-asalan saudara ya. Pokoknya rada ceroboh berantakan lah ya kan. Nah kemudian si suami ini ia memijat odol, ya sama seperti yang biasa dilakukan dalam keluarganya. Ia memijatnya dari tengah saudara. Nah kalau zaman dahulu itu saudara, kalau sekarang kan tabung odol itu kan plastik ya. Kalau zaman dulu kan aluminium ya. Jadi kalau dipencet dari tengah kan dia nggak kembali kan, nampak bekasnya dari tengah itu saudara. Ya. Nah waktu si pengantin perempuan masuk ke kamar mandi, ia melihat apa? Tutup odol tergeletak di lantai, ya, dipungut. Nah, namanya budaya Belanda kan saudara, harus terapi, tertib, dipungut. Dan kemudian dia mengambil odol dan merasa terkejut. Kenapa? Karena odolnya dipijat dari tengah saudara. Kenapa si perempuan seumur hidupnya belum pernah melihat odol dipijit dari tengah? Orang Belanda itu tidak memijit dari tengah. Tabung odol itu harus dipijit dari bawah dulu saudara, dari belakang yang sini ya saudara ya. Dan semakin lama baru semakin ke tengah gitu ya kan, dari bawah semakin ke tengah. Nah nanti kalau sudah habis ya, tabung odol itu setelah dilipat-lipat, ditaruh di tembok, digesek-gesek pakai itu kan. Pakai apa sikatnya itu supaya masih ada keluar saudara. Itulah sangkin apa ya saudara, orang-orang demikian itu apa ya, orang yang rapi, orang yang hemat, orang yang teratur. Sampai tetes terakhir kalau bisa itu. Dari bawah terus dipijat gini saudara keluar. Nah, itu cara memakai odol yang dalam pemikiran si istri rapi dan hemat. Nah karena itu sang istri masuk ke dalam kamar dan memberitahu suaminya, sayang lain kali kalau pakai odol tolong ditutup. Yang kemudian jangan dipijat dari tengah, tapi dari ujung belakang. Si suami yang mendengar cuma bilang apa? Ya. Tetapi nasihat sang istri masuk telinga kanan, membal lagi saudara. Kalau masuk kanan kiri masih ada yang nyangkut mungkin di tengah. Ini membal saudara. Masuk ke sini balik lagi keluar langsung ya. Karena itu esok paginya hal yang sama masih diulangi suaminya. Tetap dia pijat odol dari tengah. Maklum kan? Dia lahir dari keluarga yang demikian. Dari budaya yang ugal-ugalan, rada berantakan, ceroboh. Nah begitulah peristiwa itu terjadi menerus pagi, malam, dan setiap hari. Nah genap setelah 5 hari si istri udah capek ini ya. Masuk kamar mandi masih melihat hal-hal yang sama. Ini ngep dan gitu ya. Dia bilang sama suaminya, dahulu aja kamu sebelum menikah. Kamu bilang kalau minta apa saja akan aku turuti kata. Kalau aku minta bulan mungkin kamu akan panjat lagi dan kasih aku bulan. Nah aku ini gak minta bulan lah katanya. Aku minta kau pijat odol itu jangan dari tengah. Tapi dari ujung belakang katanya. Sedangkan ya, bagi si suami 5 hari menikah terus menerus diceramai tentang odol, dadanya juga sesak. Aduh apa sih gitu ya. Ini siapa ini suami yang begini ini? Ini siapa istri yang begini nih? Aduh saudara ya. Dia berkata kepada suaminya ini, istrinya ini udah sesak ini. Ini urusan kecil aja kamu besar-besarin katanya. Nanti gimana kalau ada urusan besar? Mungkin lebih besar lagi, tambah besar lagi katanya. Nah ributlah akhirnya gara-gara odol saudara. Ribut semalam suntuk. Nah akibatnya esok harinya si istri kabur dan minta diantar pulang ke rumah orang tuanya. Nah apa yang menjadi sumber masalah di antara mereka? Yang menjadi masalahnya memang odol. Tetapi lebih tepatnya yang menjadi masalah adalah karena mereka tidak dapat menerima, saling menerima perbedaan yang ada. Gara-gara odol saudara.
nggak bisa menerima perbedaan, pijat dari tengah, pijat dari bawah. Mereka tidak dapat menerima perbedaan yang dinasihatkan di ayat 7 tadi. Sedangkan di ayat yang kelima, Bapak Ibu, ditulis di Roma 15 ayat 5. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang sehati, sepikir, sesuai dengan kehendak Kristus. Nah, artinya hanya apabila orang dapat saling menerima, barulah mereka bisa sehati dan sepikir. Nah, jadi kalau saudara suami istri belum sehati dan sepikir, itu berarti belum dapat saling menerima. Apabila orang dapat saling menerima, baru mereka akan dapat sehati dan sepikir, dan itulah sikap yang dikehendaki Tuhan. Kalau saja suami dan istri tadi itu bersedia menerima perbedaan yang ada di antara mereka, maka mereka akan berupaya, ya, dengan sehati dan sepikir mereka akan berupaya untuk memecahkan perbedaan tersebut. Di dalam hal ini si istri akan berkata dalam hati, ya Tuhan, Tuhan tempatkan aku sebagai istri, ya memang untuk membereskan odol suamiku. Itu kalau bisa saling menerima perbedaan yang ada, kemudian bisa memunculkan sehati dan sepikir, persepsi istrinya bisa berbeda. Si suami juga akan bisa berkata dalam hatinya, Tuhan memberi aku istri yang ini agak kebelanda-belandaan, supaya juga aku belajar menjadi orang yang hemat dan juga orang yang rapi. Nah itu saudara, kalau bisa menerima perbedaan, kemudian ada muncul sehati dan sepikir, berupaya, persepsinya bisa berbeda. Halo suami-suami, istri-istri. Ini firman Tuhan ini pedang bermata dua loh ini. Tusuk Anda, tusuk saya ini. Ini sama-sama kita ini semua. Ini sama ini, suami-suami istri ini. Ayo, bagaimana kita selama ini? Ayo, bagaimana kita selama ini? Adakah kita seperti pasangan yang tadi, yang hanya karena sepele, yang tidak dapat menerima perbedaan, sehingga tidak bisa sehati dan sepikir, persepsinya jadi yang lain, saudara. Padahal kalau bisa menemukan itu, bisa sehati dan sepikir, saling menerima dalam perbedaan, persepsinya bisa berbeda. Si istri bisa berkata, oh iyalah, Tuhan tempatkan aku di suami yang kayak gini supaya aku membantu membereskan odol. Si suami, oh iya, bersyukurlah dapat istri yang demikian, supaya ia menolong aku, supaya aku jadi hidupnya lebih rapi dan lebih hemat. Nah, ada kan saudara? Kalau bisa saling menerima perbedaan. Itu saudara. Kalau saja mereka dapat berpikir sehati, ya, dan saling menerima perbedaan, maka insiden tadi untuk antar pulang aku ke rumah orang tuaku itu mungkin tidak akan terjadi, saudara. Selanjutnya yang kedua, perlunya saling menerima satu dengan yang lain, karena itu adalah sikap yang memuliakan Allah. Memuliakan Allah bukan hanya seperti saudara bertepuk tangan di gereja, muliakan Tuhan lalu saudara tepuk tangan, bukan hanya itu. Ya. Bukan hanya itu. Tetapi tentang memuliakan ini, memuliakan Allah, kaitannya dengan saling menerima, ditulis di ayat 6 sebagai berikut. Semoga Allah, ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita
Yesus Kristus. Nah, di sini kita dapat melihat kalau pengikut Kristus bisa saling menerima seperti yang diperintahkan di ayat tadi, ayat yang ketujuh, sehingga kalau mereka saling dapat menerima, mereka bisa sehati dan sepikir, yang tadi kita bahas di ayat yang kelima. Kalau mereka saling menerima, mereka bisa sehati dan sepikir, barulah kehidupan mereka itu akan dapat memuliakan Tuhan dengan satu hati dan satu suara. Artinya, ya, apabila orang bersedia menerima satu sama lain, maka barulah mereka akan dapat hidup secara harmonis, dan kehidupan mereka itulah yang akan memuliakan Tuhan. Pengikut Kristus, rumah tangganya tiap hari cekcok. Memuliakan Tuhan enggak? Suami istri rajin ke gereja katanya, rajin kesan, tapi rumah tangganya rajin juga terjadi perang. Itu enggak memuliakan Allah. Amin, saudara. Enggak memuliakan Allah. Orang malah kan, ya kalau gitu ngapain ke gereja? Ngapain bersekutuan? Nah, memuliakan Allah dengan kehidupan kita. Memuliakan Allah bukan hanya sekedar tepuk tangan, saudara, ya. Amin. Tapi dari kehidupan kita. Nah, yang menarik, kata satu hati, ya, di ayat yang ke-6 tadi, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata satu hati ini yang digunakan di ayat yang ke-6 ini diambil dari kata Yunani yang kata homotimadon. Kata ini, kata tentang satu hati ini dari asal katanya homotimadon ini, kata ini antara lain itu menggambarkan keserasian dari satu paduan suara atau musik orkestra. Saudara pernah dengar paduan suara? Paduan suara itu ada suara apa aja? Gitulah kata Bu Istinop. Mereka itu berbeda-beda. Tetapi karena mereka itu dalam satu harmoni, yang kor-kor itu kan enak saudara didengarkan. Berbeda enggak suaranya? Berbeda-beda saudara. Tapi bisa dalam satu harmoni. Kalau harmoninya enak, pas. Enak gak didengar saudara? Enak banget. Senang kita. Ada yang suara-suara, pokoknya enak aja banget. Tapi coba, yang terjadi bukan paduan suara, tapi pacuan suara. Nah, yang satu mau nyanyi kemana, yang satu mau lomba nyanyi ke sana. Saudara, apa yang saudara dengar? Bukannya enak, saudara horor malahan. Ini apaan ini buat orang stres gini. Nah itu saudara. Demikian juga dengan satu orkestra. Orkestra itu musik dari berbagai macam musik, ada biola, trompet, selo, ada timpani, dan yang terakhir nih, ada yang namanya simbal, saudara. Nah, saudara nanti bisa lihat di YouTube, kalau musik orkestra itu kan megah. Pokoknya megah lah. Nah, agar orkestra itu terdengar indah, satu hati tadi terdengar indah seperti paduan suara dan orkestra tadi, maka pemain orkestra itu harus saling mengisi. Artinya selain harus membunyikan alat musik dengan nada dasar yang sama, irama yang sama, kemudian juga mereka harus mengetahui kapan mereka akan memainkan alat musik yang mereka pegang dan kapan harus berdiam diri. Nanti saudara penasaran aja, coba di YouTube. Kemarin saya buka YouTube itu. Ini benar ini saudara. Ini benar nih. Ada yang megang simbal gini saudara.
Nah, saudara lihat pemain simbal dalam orkestra ya. Di sepanjang lagu, dia itu tetap berdiri, pegang gini saudara. Tetapi hanya pada bagian-bagian tertentulah baru dia menyembunyikan simbal yang ada di tangannya. Jreng katanya, satu kali saja. Sesudah itu dia diam selama bermenit-menit. Jreng, masa bela. Piano. Udah dia habis jreng katanya, diam dia gini saudara. Bahkan bisa sampai bermenit-menit. Dan pada giliran berikutnya baru dia akan membunyikan simbal yang ada di tangan kanannya itu sekali lagi jreng. Lalu dia diam lagi. Nah, coba bayangkan ini saudara. Kalau pas orkestra di sepanjang lagu dia bunyikan simbalnya terus jreng, 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 jreng. Jadinya barongsai saudara, bukan orkestra. Ada waktunya. Betul. Tetapi dia memiliki fungsi di momen tertentu. Jreng katanya. Orang wow. Dia akan diam selama bermenit-menit. Kalau aja seandainya dia lama kali giliran saya asik piano aja, asik keyboard aja, asik biola aja. Udahlah saya main juga jerak. Apa yang terjadi saudara? Kacau musik orkestranya saudara, kacau. Yang mendengar itu aduh musik kepalanya, ini musik apaan gitu. Bapak ibu saudara-saudari. Tetapi yang kemudian ketika juga ia menunggu sampai pada gilirannya yang mungkin dia diam-diam sampai mungkin sekian waktu. Apa yang dilakukannya? Adakah sementara ia menunggu sambil menunggu begini? Lama kali letakkan dulu minum kopi. Adakah dia seperti itu? Lama kali pegang HP dulu. Enggak saudara. Dia tetap dengan pegang terus sampai pada gilirannya. Tang! Dia bunyikan. Pertanyaannya, kalau saudara yang menjadi pemain simbal itu, apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda belajar untuk menerima apa yang menjadi tanggung jawab Anda? Di sini para pemain orkestra harus perlu belajar saling menerima satu sama lain. Nah demikian pula dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita perlu menerima satu sama lain. Menerima segala perbedaan yang ada. Dan kita sama seperti orkestra tadi ya, yang terdiri dari banyak pemain musik itu kalau kita bisa mengisi bersama-sama, itu harmoni hidup kita. Betul? Kan gak mungkin di dalam gereja ini pendeta semua. Ya kan? Gak mungkin. Ya sama seperti pemain simbalnya tadi. Maunya dia main terus gak bisa. Perlu ada masing-masing. Ada yang menjadi WL, ada yang menjadi singer, ada yang menjadi usher, ada yang menjadi jemaat, ada yang melakukan ini dan itu sebagainya. Itu saudara, kalau kita bisa menerima berbagai perbedaan itu, kita bisa hidup bersama secara harmoni sesuai dengan yang namanya bagian dan karunia kita masing-masing. Wah luar biasa kita saudara. Simbal ini nunggu-nunggu momen aja. Tapi kalau nggak ada jedreng katanya, nggak megah orkestra saudara. Nggak megah. Tetapi kalau dia terus dreng terus, ya barongsai saudara, hilang harmoninya itu. Ah itu saudara. Haleluya. Kita hidup berpadu, bukan hidup berpacu. Mau lebih hebat-hebatan, enggak saudara, amin. Kita saling berpadu, amin. Dan yang ketiga,
Kita wajib saling menerima. Kalau yang pertama tadi itu memang kehendak Tuhan, ya. Dan yang ketiga, sikap kita perlu menerima karena itu sikap yang diteladankan oleh Kristus. Saling menerima merupakan sikap yang diteladankan oleh Kristus. Hal itu ditulis di ayat 7 tadi seperti demikian. Ya. Sebab itu terimalah satu sama lain. Apa selanjutnya? Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk tuh. Kenapa sih saya harus menerima orang lain? Oh, karena sama seperti Kristus juga telah menerima saya. Haleluya Bapak Ibu. Ada amin? Sebab itu maksudnya apa? Sebab kita yang pertama kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang kelima. Yang kemudian karena hidup kita harus memuliakan Allah. Itu ayat yang keenam. Dan untuk itu semua kita perlu ayat yang ketujuh. Saling menerima satu sama yang lain. Haleluya. Nah bagaimana kita harus menerima satu sama yang lain? Yaitu sama seperti Kristus telah menerima kita. Itu saja sederhana saudara Bapak Ibu. Sikap saling menerima ini yang diteladankan oleh Kristus. Bukankah Tuhan Yesus telah menerima kita di dalam kekurangan dan ketidaksempurnaan kita? Amin. Kalau Tuhan menuntut kita untuk menjadi sempurna terlebih dahulu, baru kalau udah sempurna, baru saya terima kamu ya Anggi. Bisa nggak Anggi? Siapa di sini yang berani bilang, wah saya bisa Pak? Ada. Kalau Tuhan menuntut kita sempurna terlebih dahulu, baru Tuhan menerima kita, nggak ada seorang pun, Bapak Ibu. Saya katakan, bahkan saya tidak berani saya mengatakan saya akan diterima, enggak. Nah jangan seperti ini ya, ini sering kali nih. Seperti istri yang datang kepada gembala, pendeta dan berkata, Pak, saya ingin berpisah dengan suami saya. Saya sudah tidak tahan terhadap dia. Mendengar apa yang dikatakan sang istri, pendeta berkata, loh dulu waktu menikah kalian berdua kan sudah berjanji bahwa kalian akan saling menerima, baik susah, baik buruk atau gimana keadaannya. Bukankah saudari masih ingat janji pernikahan itu? Sang istri menjawab, saya masih ingat tentang janji itu Pak. Namun ternyata suami saya itu jauh lebih buruk daripada apa yang saya perkirakan. Karena itu saya mau berpisah saja. Ini yang bahayanya. Ini banyak ini yang begini. Dikiranya suaminya itu orang yang sudah baik, sudah sempurna. Sehingga ketika ditemukan keburukannya, kekurangannya, mau pisah. Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Amin. Yang perlu kita lakukan adalah belajar menerima satu sama lain. Sama seperti Yesus yang menerima kita di dalam segala kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan kita. Amin. Nah ini ada juga ini ya, oleh sebab itu adalah keliru kalau orang berkata saya hanya mau bergereja di gereja yang sempurna. Saya hanya mau berjemaat di gereja yang sempurna, katanya. Aku udah capek Pak keliling gereja A, B, C, dan D. Nggak ada yang bagus Pak, katanya. Nggak ada gereja yang bagus, yang sempurna, yang baik Pak. Ini kalau saudara cari yang demikian, ya, saudara pasti tidak akan menemukannya. Kalaupun gereja yang saudara ikuti itu ibadah dan khotbahnya
itu juga tidak sempurna. Selama Tuhan Yesus belum datang ke dunia ini kedua kalinya, enggak ada saudara, belum ada gereja yang sudah sempurna saudara. Amin. Kalaupun semisalnya saudara menemukan gereja yang sempurna, mohon saudara jangan gabung ke gereja itu. Kenapa? Karena kalau Anda gabung ke gereja itu menjadi tidak sempurna karena kehadiran Anda. Nah itu saudara. Nah, mohon Anda gak usah gabung, bahaya gerejanya, jadi gak sempurna gara-gara kehadiran Anda. Gak ada yang seperti demikian Bapak Ibu, amin. Gak ada saudara. Karena apa? Sebagaimana semua orang tidak sempurna, bagaimana mungkin ada gereja yang sempurna? Amin. Bagaimana mungkin kalau semua manusia tidak sempurna, lalu ada gereja yang sempurna? Nggak mungkin. Jadi apakah yang perlu kita lakukan di tengah kita semua yang tidak sempurna ini yang perlu kita lakukan, yaitu belajar, menerima dan memahami satu sama lain. Ingat itu. Ini ya, amin. Nggak ada gereja yang sempurna Bapak Ibu. Ya, nggak ada orang yang sempurna. Dan kalaupun ada, mohon Anda jangan bergabung. Karena jadinya gereja itu nggak sempurna kalau Anda hadir di situ ya. Jangan ya. Haleluya, amin. Tapi itu hanya bercanda saudara. Nggak ada gereja yang sempurna. Yang perlu yang kita lakukan adalah belajar menerima satu dengan yang lain. Dan ini yang Tuhan Yesus lakukan terhadap kita. Dan itulah wujud dari kasih, yaitu saling menerima. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Paul Tournier ya, di dalam bukunya To Understand Each Other, atau memahami satu sama lain. Di situ ia menulis sebagai berikut ya. He who loves understand. He who understand loves. One who feels understood feels love, and one who feels love feels sure of being understood. Yang artinya siapa yang mengasihi, dia akan memahami. Dan siapa yang memahami, dia mengasihi. Dulu Bapak Ibu. Siapa yang mengasihi, dia akan memahami. Siapa yang memahami, dia mengasihi. Ini timbal balik ini Bapak Ibu. Orang yang merasa dimengerti akan merasa dikasihi. Suaminya ya udah lelah, capek-capek, Pak mau kubuatkan kopi. Duduk dengan tenang. Wah, dia akan merasa, oh istriku ngerti aku lagi capek. Dan dia merasa istrinya mengasihi dirinya. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu. Nah, itu. Dan orang yang merasa dikasihi akan merasa yakin bahwa dirinya telah, oh aku dikasihnya, berarti dia memang memahami saya ini. Dia memang mengerti keadaan saya. Nah itu saudara. Haleluya. Amin. Mengasihi, memahami. Orang yang dimengerti pasti dia akan merasa dikasihi. Nah ini yang perlu kita ingat, semua orang memiliki kepribadian yang berbeda, karunia yang berbeda, budaya yang berbeda, kebutuhan juga yang berbeda-beda. Yang perlu dilakukan adalah saling menerima. Amin. Saling menerima Bapak Ibu. Ini suami-suami, istri-istri, anak-anak, rekan-rekan, sesama saudara seiman, saling bukan satu kali aja, tetapi terus menerus. Ketidaksempurnaan itu suatu keniscayaan, suatu kepastian dalam hidup ini. Gak ada yang sempurna, betul? Gak ada yang abadi. Oleh karenanya itu kita harus belajar menerima. Kristus saja menerima kita,
maka kita pun wajib menerima orang lain sama seperti Kristus telah menerima kita. Haleluya. Jangan jadi orang egois, saudara. Jangan jadi orang sombong, saudara. Maunya dimengerti saja. Salah juga, saudara ya. Maunya harus dikasih saja ya. Tapi kita harus bisa melihat segalanya itu ya. Yang perlu kita ingat, sampai batas-batas tertentu perbedaan itu merupakan rancangan Tuhan. Ya. Seperti semboyan negara kita kan, berbeda-beda tetap satu. Kalau sama semua, boring hidup ini, saudara. Ya kan? Garing, saudara. Ya seperti robot lah, berarti dikontrol semuanya. Sama semua, serempak semuanya ya saudara. Kita bukan robot, amin. Kita punya budaya yang berbeda, lahir dalam keluarga yang berbeda, dalam pendidikan yang berbeda. Semuanya berbeda, saudara. Sama seperti nggak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama. Ya kan saudara? Anda, saya, kita semua berbeda kan sidik jarinya kan? Nah, itu menunjukkan perbedaan. Kalau sidik jari aja nggak ada yang sama, kok mana mungkin orang lain tuh harus sama seperti saya? Nggak bisa, saudara. Ya, itulah yang perlu kita pelajari dan kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa saling menerima itu merupakan kehendak Tuhan, dan saling menerima itu merupakan satu hal yang memuliakan Allah. Dan saling menerima, karena itu teladan yang diberikan oleh Kristus. Kita juga harus belajar saling menerima satu dengan yang lain. Amin. Persepsinya. Saya ulangi, persepsi. Jangan berubah persepsi, saudara. Karena persepsi yang keliru akan menentukan sikap Anda kepada orang tersebut. Betul? Nah, itu saudara. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang bulan ini kami belajar one another, satu sama lain. Tuhan kehendaki kami sebagai pengikut Kristus untuk bisa saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan. Dan hari ini kami belajar saling menerima. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Karena perbedaan itu merupakan satu keniscayaan, suatu rancangan Tuhan. Tuhan memang tetapkan kami untuk berbeda. Tetapi yang perlu, yang ada dalam diri kami, seperti nasihat firman, Tuhan mengajarkan kami supaya kami sehati dan sepikir. Sehati dan sepikir itulah yang akan membuat hidup kami memuliakan Allah. Untuk bisa sehati dan sepikir itulah, di situ kami perlu saling menerima. Gereja ini juga Tuhan, biarlah kami seluruh pengikut Kristus yang ada di tempat ini, kami boleh belajar menerima satu dengan yang lainnya, supaya kehidupan berjemaat kami adalah kehidupan yang sehati dan sepikir ya. Sehingga kehidupan jemaat MDC Tebing Tinggi adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan, karena saling menerima dan bisa sehati dan sepikir ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami dahulu sombong dengan apa yang ada pada diri kami. Ampuni kami Tuhan jika kami memiliki persepsi yang keliru tentang saudara-saudara kami. Persepsi yang keliru yang mengakibatkan kami tidak mau menerima perbedaan yang ada. Tapi firman-Mu hari ini menasehatkan kami. Bahkan di sepanjang bulan ini firman-Mu menasehatkan kami ya Tuhan, bahwa di dalam relasi yang sehat harus ada saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan, saling menerima satu dengan yang lainnya. Sehingga nyatalah bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus. Tanda dari pengikut Kristus bukan hanya sekedar kalung salib, bukan hanya sekedar cincin salib ataupun stiker-stiker salib, tapi kehidupan kami yang
saling menerima satu dengan yang lain. Itulah tanda pengikut Kristus. Tuhan ingin melihat itu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar di sepanjang bulan ini mengubah paradigma kami, mengubah pola pikir kami, mengubah cara kehidupan kami ya Tuhan. Supaya benar-benar kami nyata sebagai pengikut Kristus. Biarlah kami boleh saling mengasihi. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, tetapi kami boleh terus saling mengasihi ya Tuhan, terus menerus. Sekalipun kami disakiti, sekalipun kami dikecewakan,